Ide Ampura nih, ide saya dengar ini kan gosip di luar ya. Ide ini sulingganya Sampradaya ini ya. Karena ide di kan ini sulingganya Sampradaya sebenarnya. Gimana ide menurut ide? Enggak. Di Bali itu ada coba. Nah, saya juga banyak lihat ide dihujat. Nomor apa ya? Saya buka aja ya. Ide dihujat, diskriminasi. Apa bahasa yang ide pernah dengar dihujat? Oh, banyak sekali Kang Yes. Apa aja? Ada dibilang sulingi pembentukan. Ini salah satu pemberian ide Lisir. Apa namanya ini ide? Candi Cangkuang. Candi Cangkuang. Iya, ini miniatur Candi Cangkuang. Di dalamnya ada arca siwa tertua di Indonesia. Arca itu lebih tua daripada Borobudur. Arcanya lebih tua dari Borobudur. Ya ini ya, ini Candi Cangkuang ya. Candi Cangkuang. Ini Candi Cangkuang pembelian itu sudah setahun ya, hampir ya. Sudah setahun yang lalu itu ya. Baru saya datang ke sini. Terima kasih Ide sudah mampir ke Gedung Suci Titiang Ide. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampurasun. Rames. Satu kehormatan ini Ide mau mampir ke Pondok Titiang Ide. Saya rasa bangga, terhormat, terharu juga bahwa ide yang sekarang lagi viral, lagi dikenal nih, bukan hanya di Bali tapi di Nusantara. Kayaknya sudah sampai dunia nih. Soal Hindu Bali yang sudah diviralkan di mana-mana. Ini ide yang mampir ke sini. Jadi bukan saya meminta ide betul-betul rasa pesemetonan di Bali, karena saya yang duluan sebenarnya mampir ke tempatnya ide. Sudah setahun ya ide ya? Sudah setahun ya. Sudah setahun mampir ke ide dan diberikan ini ide, masih ingat Kujang. Ini pemberian dari ide Kujang, dan tadi ada pemberian ide apa namanya itu ide? Miniatur Candi Cangkuang. Candi Cangkuang itu peninggalan Siwa ya. Siap. Ide, saya mau tanya ini ide Ampura nih, ide sulinggnya. Saya dengar ini kan gosip di luar ya. Ide ini sulingganya Sampradaya ini ya. Karena ide di kan ini sulingganya Sampradaya sebenarnya. Gimana ide menurut ide? Enggak ide sulingganya Sampradaya. Swastiastu minta izin agar tadi menjawab. Jadi ini kunjungan balasan, karena di Sunda diajarkan saling kunjung mengunjungi, tidak ada kepentingan, yang ada rasa. Di saat saya manggil Kang Mas ya, Kang Mas 5 datang ke dia, dan sekarang kunjungan balasan. Tadi pertanyaannya tadi, saya sulingi Sampradaya, mohon izin sekali. Saya sendiri bingung Sampradaya itu apa, karena di Sunda mah nggak ada Sampradaya. Oh saya bilang Hari Krisna, saya Baba. Saya tidak pernah masuk aliran itu. Oh nggak pernah nih? Nggak pernah, dan saya bukan penganut itu. Saya orang Sunda asli. Yang saya jalankan, kalau di Bali ada namanya Dresde Bali, saya menjalankan Dresde Sunda, Kesundaan. Bagaimana menjalankan kesiliwangian, bagaimana majelis tertentu, haraman, bersihan, peraturan itu saya harus jalankan. Bagaimana kurang menghargaan lemah hari itu Dresde Sunda. Jadi kalau ada, saya pertegas sekarang demi leluhur saya bukan Dresde Bali dan bukan Sampradaya. Bukan ya, Dresde Nusantara. Siap. Luar biasa ini, Dresde Sundanya ya yang dibawa. Tadi saya juga melihat beberapa postingan ide tentang bagaimana perjuangan seorang ide yang berjuang untuk tanah Bali. Ini kan terkait dengan perjuangan ide. Sebelumnya itu sebenarnya bukan dari agama Hindu ya, mohon maaf ya, bukan agama Hindu, agama berbeda lah. Saya nggak menyebutkan agama apa, enggak. Jadi polemik lagi. Tapi tidak agama Hindu, bukan. Tapi ide memilih untuk beragama Hindu. Dengan mengorbankan nama baik keluarga dan segala macam. Itu korbankan itu. Untuk masuk ke Hindu. Kenapa ide begitu mau mengorbankan segalanya? Karena kan jarang sekali ya orang yang seperti ide itu mau berkorban. Bukan karena wanita ya, mohon maaf ya. Bukan karena apa yang membuat ide? Gini, kenapa saya memilih jalan ini? Itu pertanyaannya. Yang pertama, dari kecil saya sudah menjalankan yang tadi
saya memang tidak nyaman dalam agama yang formal yang keluarga besar jalankan. Ketidaknyaman itu dituntun lagi dengan proses mungkin waktu saya latihan bela diri dan sebagainya. Lalu lama-lama mengkristal gini. Waktu saya pakai agama yang masa lalu, saya menjalankan keyakinan saya dibilang salah. Saya menjalankan rasa saya dibilang salah. Ada cap-cap yang menempel pada diri saya di saat saya menjalankan itu semua. Nah, begitu waktu menentukan, kalau sekarang mungkin kita bilang sang karma menentukan, adalah saya datang ke Bali belajar di Bali. Sebelum proses menjadi seorang sulingi, di tempat yang lain sudah pernah cerita bahwa saya menjalankan puasa. Nah, puasa itu ternyata sudah ada di zaman nenek moyang kita dulu, berbagai macam puasa. Nah, saya menjalankan salah satunya adalah puasa. Ya, sampai 3 tahun ya. 3 tahun 7 bulan. Itu puasa nggak makan selama setiap hari atau gimana itu? Karena ada banyak orang, maaf ya, banyak orang yang masih apa itu puasanya gimana? Nah, gini, Kang Is, jadi saya manggil Kang Is aja ya. Kang Is jangan pernah berpikir kita puasa itu tidak makan sama sekali. Itu pemikiran yang bodoh. Karena tidak pernah Tuhan mengajarkan itu. Puasa yang memang ada batasan waktu. Tetapi yang istimewa adalah puasa ini saya dilarang berhubungan badan dengan istri. Jadi puasa tidak berhubungan badan dengan istri. Kalau puasa makannya dimulai dari jam 4 subuh, baru bisa makan lagi jam 7 malam. Dan itu tuh makannya dibatasi kan dengan hanya nasi ya, nasi tidak boleh sepiring besar, kita ambil 3 itu, kita 3 suap, lalu kita minum air, kita tutup, ada lebih lagi. Fungsinya puasa itu mengontrol. Ternyata puasa itu waktu pas saya jalankan 3 tahun 7 bulan itu bukan puasa tanpa makna. Ada puasa namanya puasa kandungan 9 bulan 9 hari. Dalam puasa 3 tahun 7 bulan itu dibagi-bagi. Ada puasa kandungan 9 bulan 9 hari, ada puasa namanya puasa akhir balik, ada namanya itu puasa menyusui dan sebagainya. Nah, total generalnya 3 tahun 7 bulan. Nah, setelah puasa itu 3 tahun 7 bulan, saya diminta oleh sang pembimbing untuk puasa hanya ngawirit, orang Sunda namanya ngawirit itu ngajikan sesuatu, ngabacakan sesuatu sama 41 hari. Lalu ditanya saya oleh beliau, Kang, saya mengajarkan kelemahan manusia apa? Saya bilang kelemahan manusia itu marah, bukan nafsu, bukan. Kelemahan manusia adalah tidur, ngantuk. Nah, kenapa sepintar-pintarnya orang, sesakti-saktinya orang tertidur dia ngantuk? Karena yang tidak tidur itu hanya perasaan puasa. Nah, dimintalah saya puasa 41 hari, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur. Untuk full. Nah, ini karena sudah menjalankan 3 tahun 7 bulan tadi, saya tanya sama istri, sama yang jadi istri dasaran di istri, saya bilang, bagaimana nih? Kalau tidak jalankan mah kagok, coba namanya. Kalau udah pelanjur nih, kalau tidak disempurnakan kagok. Akhirnya saya jalankan. Dan berhasil. Astungkar hasil. Luar biasa. Itu sekalian saya mau tanya apa namanya? Itu kan saya lihat juga keliling sekarang, bukan hanya di Bali, Nusantara, memberikan pemahaman dan membawa kiblat kunjung dengan penampilan ide seorang suling. Terus tantangan dan risiko pasti ada, karena ide masuk ke daerah-daerah yang notabene Hindu di situ minoritas, bahkan kadang-kadang tidak ada Hindu sama sekali. Tapi dia berani untuk tampil di situ. Ini apa yang melatar belakangi ide untuk berani melakukan itu? Karena jujur bagi saya itu hal yang luar biasa. Di situ tempat yang berbeda itu berani masuk. Apa yang melatar belakangnya itu? Yang latar belakangnya adalah tadi, saya meyakini ajaran leluhur saya itu mengajarkan cinta kasih, tidak mengajarkan perbedaan. Lalu cinta kasih itu diberikan kepada sesama, maka mereka akan saling mengasihi, toleransi dan sebagainya. Karena sekali lagi, saya bicara dimanapun, bangsa kita sudah tidak terkotak-kotak oleh agama. Agama untuk bangsa kita ini sudah selesai. Kita tidak lagi agama, tidak ada agama lagi, tidak ada merek gitu dari kita mah. Makanya saya mengajarkan tadi dari awal saya bilang, saya kalau akan punya deste Bali, saya punya deste Sunda. Deste Sunda teh kadede, kanyaan, artinya tidak saling merasa memuliakan diri sendiri, tidak merasa paling benar, tidak boleh melihat orang merendahkan orang lain. Nah, kenapa saya muter? Karena saya prihatin, kalau hari ini bangsa kita ini cenderung menghinakan orang lain, tidak kenal menghujat, tidak kenal bisa bicara seperti kenal.
tidak tahu seolah-olah so tahu. Kayak Kang Is sendiri gitu. Orang belum kenal sama Kang Is aja, baru lihat di YouTube. Kenalnya karena YouTube, bukan karena personal kayak begini. Tapi sudah bisa menjustifikasi orang ini seperti ini. Nah, itu kan bukti merosotnya cinta kasih di bangsa kita. Nah, saya muter, mudah-mudahan Tuhan pada saat bahasa berikan restu agar bangsa kita bangkit lagi. Cinta kasihnya bangkit, toleransinya bangkit, ada dekanyaan, hargaan batur-batur itu tujuannya. Ya, itu saya ingin bertanya tentang sekarang kan ide udah menjadi sulit, otomatis kan ide juga berada di Bali. Pastinya ide sering bertemu dengan para suligi, pastinya ide juga bertemu dengan para orang yang di Bali, tokoh-tokoh Bali. Dan saya juga banyak lihat ide dihujat, nomor apa ya? Saya buka aja ya, ide dihujat, didiskriminasi. Apa bahasa-bahasa yang ide pernah dengar dihujat? Oh, banyak sekali Kang Is. Apa aja itu? Ada dibilang sulinggi membentukkan, mulut gebu dan sebagainya. Nah, buat saya sebagai seorang sulinggi, saya diajarkan oleh Nabe, para sulinggi yang senior di Bali. Hinaan itu kayak sampo buat kita buat keramah pencucian diri gitu. Tetapi yang gini loh, mereka yang bicara ini kadang-kadang mereka orang Hindu, sedangkan saya masuk ke Hindu. Pertanyaannya, apa saya salah kamar gitu masuk ke Hindu? Kok yang dihujat orang Hindu lagi? Kan gitu. Karena saya lihat di tetangga sebelah, kalau ada orang masuk ke agama mereka, oh dihujatnya bisa apa? Lalu saya menjalankan kehidupan secara murni, tidak ada yang alih-alih. Ada lagi omong di situ. Ya jelas aja jadi pengacara dulunya, sekarang nggak punya duit pengacara, job jadi sulinggi, jual Banten. Ini yang memaafin demi kita bertaruh. Saya nggak pernah jual Banten karena ada 5 sumpah saya waktu Mandiri Jati di Diksi Pariksi di PHDI mengatakan saya Ide Padike tidak akan pernah menjual Banten. Tidak akan pernah menyusahkan masyarakat dan meminta-minta pada masyarakat. Yang keempat, saya tidak akan pernah menerima dana kuliah. Yang kelima, saya tidak akan pernah mengambil sesali. Dan sampai detik ini saya gimana dong caranya ide untuk keliling Bali, terus ketika ide menyatakan tidak menerima dana kuliah, tidak menerima sesari, itu bagaimana cara ide bisa, kan saya pernah lihat ide di Jakarta, ide di Jawa, ide di mana-mana. Gimana ide bisa mendapatkan ampun kita buka ini? Sekarang gini, saya meyakini dalam agama mengatakan barang siapa yang bersandar padaku pada Sang Maha Penguasa, artinya dia akan mencukupi kebutuhan kita semua. Apalagi yang saya jalankan adalah pelayanan. Saya hanya pelayan kecil untuk Tuhan yang Maha Besar. Nah, bisa saya jalankan itu semua, kemudahan ada aja. Jadi saya tidak terima uangnya, tiba-tiba ada orang ngasih tiketnya. Ide mohon maaf katanya, karena Ide mengasihkan begini-begini pada keluarga saya berikan tiket boleh untuk Ide berangkat ke sini saja. Jadi bukan uang, tiket. Hotel, mobil, karena transportasinya disiapin, jadi bensinnya disiapin, itu semuanya dipersiapkan oleh pengesahan. Ada yang lain menggantikan gitu ya. Jadi luar biasa Ide. Saya sangat terharu dengan apa yang Ide sampaikan dan saya juga sedih Ide atas cerita Ide ketika Ide sudah mau masuk ke Hindu, ternyata di tempat yang harusnya ini dipuja, harusnya itu dibanggakan. Allah Ide Ompure dianggap digunakan oleh kita, saya digunakan dan tidak dihargai. Saya sebagai orang Hindu Ide mewakili diri saya dan keluarga saya mungkin, dan mewakili keluarga besar saya untuk saya meminta maaf Ide kepada saudara Hindu Bali atas apa yang sudah dilakukan. Semoga Ide kuat, karena saya dulu orang yang dibully, saya dibenci. Jadi kekuatan semesta membawa Ide dan saya sekali lagi merasa bangga dan terhormat. Saya akan siap menjaga Ide, mendampingi Ide. Ketika Ide sudah menyatakan Ide adalah Ide sulinggi yang berdasarkan restu Nusantara, yang kita akan sepakati Ide ya. Jadi bukan restu Hindu, karena restu Hindu ngomongnya nanti Jawa beda lagi restunya, ajarannya. Kalau kita Hindu Dharma, mungkin sampradaya bisa masuk gitu. Betul. Jadi ketika ngomong restu Nusantara ini semuanya nggak bisa masuk. Saya meminta maaf Ide dan saya harapkan pada semeton kita Hindu yang ada di Nusantara, marilah hargai ketika ada saudara kita berbeda agama, apalagi Ide mau hadir dan mau ikut bersama kita untuk mengajak kembali ingat kepada ajaran leluhur dan agama leluhur. Harusnya kita hargai, kita hormati. Beliau sudah sampaikan, bukan untuk mencari persaingan, bukan mencari dana, untuk mencari rupiah di tanah Bali, tetapi untuk ngayah
kepada ide betara-betari kita yang ada di tanah Bali dan Nusantara, serta saudara Hindu kita yang ada di mana saja di Nusantara, untuk dijaga dan dibawa marwahnya, kan untuk dikuatkan rasa batinnya dan kuatkan rasa cintanya kepada ajaran leluhur. Kan itu ide ya. Apalagi ide menurut ide yang jadi ada yang ingin saya sampaikan. Mungkin ide sampaikan bahwa tadi jangan pernah bicara kalau kalian belum tahu. Jangan pernah mengatakan apapun kalau kalian bukan di dunia kita. Kalau sudah menjadi dunia kita, tahu akan diri kita dan menjalankan apa yang kita rasakan, boleh bicara. Nah, lalu kesempatan yang baik ini kan jadi ingin mengajak, Sulinggi itu adalah pelepasan total atas duniawi. Sulinggi itu total melepaskan antara pikiran dan keinginan. Di saat Sulinggi dibudakkan oleh pikiran dan keinginan, itu belum jadi Sulinggi. Kalau menurut ide Apura, ya. Tapi Dresta Sunda mengajarkan itu. Amun Dres jadi Sulinggi atau menjadi orang suci atau orang yang disucikan, tidak lagi terikat oleh pikiran, keinginan, duniawi. Tidak boleh merasa ada persaingan, kebencian itu harus hilang ya. Harus udah murni ya, ketika Sulinggi sudah tidak boleh ada rasa oh ini saingan saya, oh ini Sulinggi dari luar Bali ini datang ke Bali, yang nggak ada, karena Sulinggi sudah bersih, sudah membersihkan dirinya kan itu. Jadi bersatulah untuk umat kita. Kasihan umat yang sudah sangat kecil, minoritas, lalu pemuka agamanya saling bersaing. Betul. Karena itu kalau menurut saya bukan Sulinggi. Iya, betul. Itu belum dia mencapai kesempurnaan, belum mencapai kesucian seperti apa yang diajarkan dan apa yang diajari mereka dan apa yang dipelajari. Harusnya itu tidak ada ide. Saya juga bangga ketika melihat agama lain ini, mereka ketika melihat seorang tokoh ulama agamanya yang mereka datang, mereka hormati, mereka luar biasa. Kita masa di sini ketika ada para ide Sulinggi siapapun, kita yang hadir sudah menjadi, mari kita jaga, mari kita hormati. Jangan kita melihat dia Sulinggi kita, dia Sulinggi dari Dresta kita, dia Sulinggi dari terah kita. Ketika sudah ngomong Sulinggi, dia artinya orang yang sudah disucikan dan menyucikan dirinya. Harus kita hormati, harus kita hargai. Apalagi datang dari berbeda agama, mau beragama Hindu, kita hormati dan harus lebih kita hargai untuk membangkitkan kembali Nusantara, untuk membangkitkan kembali Hindu di tanah Nusantara. Harapan kita kan itu. Ketika kita membuli, ketika kita menghancurkan, siapa yang akan membangkitkan tanah Bali kita, tanah Nusantara kita, tanah agama Hindu kita? Itu yang ingin saya sampaikan. Tambah lagi tadi Hindu Dresta Nusantara. Jadi Hindu Dresta Nusantara artinya ketika beragama Hindu, Drestanya dimanapun itu Dresta daerahnya. Dresta Bali dan daerah-daerah Bali. Dresta Kalimantan di daerah Drestanya Kalimantan. Jangan sampai masuk agama import. Agama import inilah yang tidak bisa masuk Dresta. Makanya kita harus sepakat tidak? Bahwa Dresta Nusantara ya. Semua itu ini Dresta Nusantara yang harus kita jaga dan kita bangkitkan kembali di tanah Nusantara. Sebelum berakhir ide, nah karena ide pernah memberikan saya kenang-kenangan ini, saya juga ada pernah kenang-kenangan buat ide. Ini saya sudah ambilkan pinnya Kris. Jadi kehormatan buat ide. Mohon izin ide ya, ini ide juga ngasih saya nih setahun yang lalu. Saya ada persiapkan juga ini pinnya Kris. Nggak bisa, bisa kan? Boleh saya pasangkan ide? Boleh. Sangat nuhun ya ide, nuhun. Nah ini ide, sudah. Ya, ini ide sudah pinnya Kris ini. Ini penghormatan saya kepada seorang Sulinggi yang notabene mau membangkitkan kembali agama Hindu di tanah Bali dan Nusantara. Salam Rahayu ide, Rahayu. Salam Ksatria Kris Bali, salam hormat buat sama-sama. Ampurasun.